Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dosen, masih bersama saya yang tentunya siapa lagi dong kalau bukan Indi Channel. Di channel kita, Dosen, Dongeng Sebelum Senja. No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Oke Sobat Dosen, pembahasan kita kali ini atau pembedah buku yang tentunya masih sama, yaitu You Do You, karya Alexander Rumi. Nah, dari buku ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait tema yang akan kita bahas, yaitu bertemu dengan diri sendiri. Dan ada 4 poin yang akan kita bahas. Yuk, mari kita bahas. Mengambil waktu untuk merenung dan memikirkan apa yang benar-benar penting bagi sobat dalam hidup adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan. Terkadang kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari, tuntutan pekerjaan, atau masalah lainnya. Sehingga kita lupa untuk mengevaluasi dan memikirkan kembali tentang apa sih yang sebenarnya penting bagi kita dalam hidup. Dengan mengambil waktu untuk merenung, kita dapat mempertanyakan nilai-nilai, tujuan, dan keinginan kita, serta memastikan bahwa kita bergerak menuju arah yang benar-benar penting bagi kita. Proses ini dapat membantu kita menemukan arti dan tujuan hidup yang lebih bermakna, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam kehidupan kita. Sobat Dongeng Sebelum Senja, penting juga untuk mencatat bahwa proses merenung ini tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama atau juga di tempat yang khusus. Sobat juga bisa melakukannya dengan cara mengevaluasi hari Anda di malam hari, menulis di jurnal tentang pikiran dan perasaan sobat, atau melakukan meditasi dan refleksi singkat pada waktu luang. Yang terpenting nih adalah meluangkan waktu untuk berpikir tentang hidup Anda dan apa yang benar-benar penting nih bagi Anda. Selain itu, proses merenung ini juga dapat membantu kita untuk lebih memahami diri kita sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, dan juga nilai-nilai yang dimiliki. Dengan lebih memahami diri sendiri, Sobat Dosen dapat memaksimalkan potensi dan juga kekuatan yang dimiliki, serta mengatasi kelemahan yang mungkin menjadi hambatan dalam mencapai tujuan hidup Sobat. Nah, secara keseluruhan, mengambil waktu untuk merenung dan juga memikirkan apa yang benar-benar penting bagi kita dalam hidup adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan nih. Proses ini dapat membantu Sobat untuk menemukan apa sih arti dan tujuan hidup yang lebih bermakna. Nah, memperoleh kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidup, serta mengatasi kelemahan dan juga hambatan dalam mencapai tujuan hidup Sobat. Dan tentunya dalam dunia kerja, kita semakin termotivasi untuk menjalankan pekerjaan yang kita tekuni. Mencari waktu untuk melakukan sesuatu yang benar-benar dinikmati oleh Sobat tanpa adanya distraksi adalah hal yang penting untuk dilakukan. Terkadang kita terlalu sibuk melakukan rutinitas sehari-hari atau tuntutan pekerjaan sehingga lupa untuk menikmati waktu luang dan juga melakukan aktivitas yang benar-benar Sobat Dosen sukai. Dan dengan mencari waktu untuk melakukan aktivitas yang dinikmati atau disukai, tentunya kita dapat menambah kebahagiaan nih dan juga mungkin dengan kepuasan dalam hidup. Nah, hal ini dapat membantu kita untuk meredakan stres, meningkatkan kreativitas, serta memperoleh rasa pencapaian dan juga kepuasan yang lebih dalam hidup Sobat. Nah, Sobat Dosen dapat juga nih mencoba untuk beberapa aktivitas yang dapat dilakukan, yang mana hal ini dapat bervariasi sesuai dengan preferensi atau juga minat dari Sobat Dosen. Nah, seperti membaca buku, menulis, berolahraga, atau juga melakukan kegiatan kreatif seperti seni dan juga musik. Yang terpenting adalah melakukan aktivitas tersebut dengan sepenuh hati dan juga tanpa gangguan atau distraksi dari hal-hal lain seperti ponsel atau media sosial. Nah, dalam melakukan aktivitas tersebut, penting juga nih untuk Sobat Dosen menghindari rasa bersalah atau tekanan waktu, serta memprioritaskan kebutuhan dan juga keseimbangan hidup. Dengan begitu, Sobat Dosen akan dapat menikmati waktu yang dihabiskan dan juga memperoleh manfaat positif dalam hidup. Secara keseluruhan, mencari waktu untuk melakukan aktivitas yang benar-benar dinikmati dan tanpa distraksi dapat meningkatkan kebahagiaan dan juga kepuasan dalam hidup. Hal ini juga dapat membantu Sobat Dosen meredakan stres, meningkatkan kreativitas, serta memperoleh rasa pencapaian dan kepuasan yang lebih dalam hidup Sobat Dosen. Nah, Sobat Dosen, cobalah nih untuk meninggalkan ekspektasi dan juga standar yang ditetapkan oleh orang lain
adalah sebuah saran yang penting dalam Sobat Dosen untuk mencapai kebahagiaan dan juga kepuasan dalam hidup. Nah, terkadang kita terlalu terikat pada pandangan dan juga harapan orang lain, sehingga kita sendiri lupa nih untuk memperhatikan keinginan dan juga kebutuhan kita sendiri. Dengan meninggalkan ekspektasi dan juga standar yang ditetapkan oleh orang lain, Sobat Dosen pun akan dapat membebaskan diri dari tekanan dan juga beban yang tidak perlu, serta lebih fokus pada pencapaian tujuan dan juga kebahagiaan yang sesuai dengan jati diri Sobat. Nah, Sobat Dongeng Sebelum Senja, hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkuat keyakinan dan nilai-nilai yang dimiliki, serta memfokuskan pada keinginan dan juga tujuan hidup yang telah ditetapkan. Nah, Sobat Dosen juga perlu untuk belajar untuk menerima kelemahan dan juga kegagalan nih sebagai bagian dari proses belajar dan tumbuh dalam hidup. Dalam melakukan hal ini, penting untuk menghindari rasa malu atau juga takut akan penilaian orang lain terhadap Sobat nih, serta memprioritaskan kebahagiaan dan juga kepuasan diri sendiri. Dengan begitu, kita dapat meraih potensi dan juga kebahagiaan dalam hidup yang sesuai dengan jati diri kita sendiri. Terkadang ekspektasi dan standar yang ditetapkan oleh orang lain ini dapat menghalangi kita loh Sobat untuk meraih potensi dan juga kebahagiaan dalam hidup. Oleh karena itu, penting untuk Sobat memperhatikan kebutuhan dan juga keinginan dari diri sendiri, serta tidak terlalu terikat pada pandangan dan juga harapan orang lain nih. Sobat Dosen juga harus memahami bahwa penting untuk membuka diri pada pengalaman baru dan memperluas pandangan hidup. Nah, secara keseluruhan nih Sobat, meninggalkan ekspektasi dan standar yang ditetapkan oleh orang lain juga dapat membantu Sobat nih untuk menemukan jati diri dan meraih kebahagiaan dan juga kepuasan dalam hidup. Memfokuskan pada keinginan dan tujuan hidup yang telah ditetapkan, serta membuka diri pada pengalaman baru dan juga perluasan pandangan hidup. Nah, poin yang terakhir nih. Jadi Sobat Dosen, jangan takut nih untuk mengubah hal-hal dalam hidup Anda jika itu memungkinkan Anda untuk menjadi diri yang lebih baik dan juga memanfaatkan sebuah saran yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan dan juga kebahagiaan dalam hidup. Nah, terkadang kita terlalu terikat pada kebiasaan dan juga pola pikir yang mungkin saja itu bersifat tidak produktif nih teman-teman. Nah, sehingga tidak dapat mencapai potensi penuh dan juga kebahagiaan sejati. Dengan tidak takut untuk mengubah hal-hal dalam hidup kita dapat membebaskan diri dari kebiasaan dan juga pola pikir yang menghambat dan menciptakan peluang untuk pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan oleh Sobat dengan cara membuka diri pada ide-ide baru dan pengalaman yang juga positif nih, serta memperkuat keyakinan dan nilai-nilai yang dimiliki. Nah, Sobat Dosen juga perlu untuk belajar menerima kritik dan saran dari orang lain, serta memperhatikan dan memperbaiki kelemahan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh Sobat. Dengan begitu, kita dapat mencapai potensi penuh dan juga menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Namun, perubahan tidak selalu mudah nih teman-teman. Dan seringkali ada rintangan dan tantangan yang harus dihadapi dalam proses ini. Oleh karena itu, penting nih untuk mengambil langkah kecil dan juga konsisten, serta memiliki kesabaran dan juga tekad dalam mencapai tujuan dan juga perubahan yang diinginkan. Tidak takut untuk mengubah hal-hal dalam hidup kita adalah sebuah syarat penting dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan sejati. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka diri pada ide-ide dan juga pengalaman baru, serta menerima kritik dan saran dari orang lain, dan tetap fokus pada tujuan dan nilai-nilai yang dimiliki. Dengan begitu, Sobat-sobat akan dapat mencapai potensi penuh dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, itulah 4 poin yang sudah kita bahas, yaitu mengambil waktu merenung dan memikirkan hal penting dalam hidup, mencari waktu untuk melakukan sesuatu yang nikmat tanpa distraksi, mencoba meninggalkan ekspektasi dan standar dari orang lain, serta berani mengubah hidup untuk lebih baik lagi. Semoga dengan adanya pembahasan terkait bertemu dengan diri sendiri yang sudah kita bedah dalam buku ini, Sobat Dosen dapat memahami bahwa untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup, penting untuk mengenali dan memahami diri sendiri, menentukan apa yang benar-benar penting bagi kita dalam hidup, serta memperkuat keyakinan dan nilai-nilai yang dimiliki. Proses ini membutuhkan kesadaran dan refleksi atas diri sendiri, serta pengambilan tindakan konkret yang sesuai dengan keinginan dan tujuan hidup yang telah ditetapkan. Dengan begitu, kita dapat meraih potensi dan kebahagiaan dalam hidup yang sesuai dengan jati diri kita sendiri. Oke Sobat Dongeng Sebelum Senja, jangan lupa ya, like, subscribe channel kita, agar Sobat Dosen tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa nih, komen,
serta share channel kita jika Sobat Dosen merasa konten kita ini sangat berarti dan juga bermanfaat. Bersama saya Mustika Imalia Indirawsari, pamit undur diri dan Sobat Dosen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!